Greetings brothers and sisters. Saya Sonboy Dodix, kita ketemu lagi. Sesuai dengan janji saya pada saat saya live Instagram, ngobrol via live Instagram dengan Rizal Hadi. Waktu itu saya bilang saya akan berkunjung ke workshopnya. Dan akhirnya kita ada di depan workshopnya, sebentar lagi kita masuk. Saya ceritakan sedikit bahwa alasan kenapa waktu itu mengundang Rizal Hadi adalah bahwa produk-produk kita, kalau kita lihat sendiri dari track recordnya, Rizal dia membuat alat-alat musik dari bahan bambu. Jadi dia membuat sendiri, desain, kemudian juga testing alatnya sehingga bisa dipergunakan untuk tampil, dikerjakan sendiri dengan beberapa orang asisten, dan itu sangat dekat dengan tagline dari House of Marley, Superior Sound Sustainably Crafted, di mana semua bahan-bahan yang dibuat, yang dipakai untuk membuat produk dari House of Marley adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga semaksimal mungkin adalah recycle. Contohnya adalah Chart Mini Bluetooth speaker ini, kita lihat terbuat dari bambu pada rimnya, kemudian juga ada rewind fabric. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Chart Mini Bluetooth speaker ini. Sekarang kita langsung saja ketemu dengan Rizal Hadi. Let's go. Yo, Rizal, Halo. alhamdulillah. Akhirnya bisa kesampaian juga datang workshop ya. Yeah. Oke, So welcome. brothers and sisters, kita bareng Rizal Hadi, kita lihat workshopnya. Ya. Nah, ini area workshopnya ya. Ya. Jadi ini area workshopnya kita. Ini yang lagi kerja Kang siapa ini? Kang Cecep. Kang Cecep, halo Kang. Lagi bikin apa itu kan? Gitar itu ya, gitar ya. Oke, silakan bisa ceritain. Ya, jadi ya welcome di tempat workshop kita. Thank you, terima kasih. Ya sederhana sekali kita. Ini tempat pembuatan gitar bambu. Dan memang biasanya kalau ngelihat factory bambu atau luthier-luthier yang biasanya dijumpai di beberapa di beberapa orang luthier itu pasti ada banyak mesin-mesin besar, kayak misalnya pemotong ya apa segala macam yang memang. Nah, kalau kita emang nggak menggunakan mesin-mesin itu, jadi lebih ke handmade. Jadi kita ya? kayak apapun yang kita kerjakan semaksimal mungkin bisa pakai tangan lah. Kayak misalkan yang harus sampai jigsaw ini cuman ya biasa aja gergaji gitu, sama biasa. pisau juga, pisau Ya, seperti tangan. Nah, yang seperti yang Cecep yang sama Kang Cecep nih dilakukan. Ya. Kang Cecep lagi kerja tuh. Ya, jadi memang benar-benar handmade lah kita sebisanya gitu untuk sebab bukan karena kita nggak mau pakai mesin itu sebenarnya, cuman lebih butik aja sih, lebih kayak memang benar-benar kerasa handmade ya, eksklusif dan juga ya. jadi individual gitu semuanya, nggak kayak nggak akan sama. Ya, dari antara instrumen ke instrumen yang lain tuh nggak bakalan ada yang persis sama. Iya. Karena dia, dan sebab ya seperti yang bisa dilihat bahwa desain gitar kita ini lebih ke kayak menghargai bambu, bentuk bambu itu bambu sendiri aslinya ya. ya. Jadi kayak misalkan ini kan kenapa bulat gitu kan, harusnya sebenarnya kalau gitar elektrik pasti lurus terus ininya juga kan kalau misalkan yang konvensional yang biasa gitu. Cuman karena kita pengen kenapa bambu itu kuat karena dia bundar gitu, dan aku nggak mau merubah sifat itu gitu. ya. Jadi tetap kelihatan bambu dan tetap kuat gitu sih. Nah, dan karena bambu itu kan kayak misalkan bilahan dari sini, dari tiap bilahan bambu itu kan beda-beda. Makanya semua handmade itu karena nggak mungkin persis sama antara satu sama yang lain. Kayak mulai dari diameter bambunya itu sendiri, juga, sama bilahan bambu dari buku ke bukunya juga berbeda gitu. Jadi sangat natural ya. Jadi memang semua individu gitu. Nah, kalau mengenai bahan ini saya lihat nih, ini jenis bambu apa namanya? Ini bambu hitam. Itu yang paling, kenapa dipilih bambu hitam? Nah, bambu kan sebenarnya jenisnya tuh hampir ada
kata orang bahkan lebih dari 2000 jenis bambu. Jenis bambu. Ya. Kalau research bilang 1400-an jenis bambu. Berarti kan banyak banget jenis bambu itu. Dan di Indonesia sebenarnya salah satu jenis mempunyai jenis bambu terbanyak di dunia. Di Indonesia itu sebab kita kan ya karena archipelago ya, banyak-banyak pulau-pulau dan memang mereka punya sifatnya masing-masing gitu. Dan bambu hitam ini dari Jawa. Dan banyak ditemukan di Pulau Jawa. Bambu dan hitam, bambu namanya hitam. memang jenisnya jenis bambu hitam ya. Kalau spesifik nggak, maksudnya di Pulau Jawa itu di daerah mana itu yang paling banyak? Di mana sih? Dimanapun. Aku. Nah kalau Rizal sendiri ngambil dari? Kalau ini dari Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi beberapa aku yang dapat dari paling dekat kayak Banyuwangi juga ada, Surabaya juga ada gitu. Cuman tergantung stok yang mereka ada juga sih. Cuman kebetulan kalau sekarang karena di Bali memang ada perusahaan yang mentreatment bambu. Jadi dia kayak treatment itu maksudnya gimana? Bisa diceritain? Nah, treatment itu kan permasalahan dengan bambu adalah ketika rayap itu yang buat bahaya bambu kenapa gampang rusak itu karena rayap kan. Karena bambu itu masih manis dia kalau secara inseknya itu mereka kenapa suka bambu. Nah, treatment itu untuk mengeluarkan rasa manis itu sendiri. Jadi di treatmentnya itu bisa kalau yang sekarang yang modern tuh pakai boraks. Emang itu kimia, tapi kan kimia masih alami juga. Kemudian boraks itu jadi kita kasih lubang semua, lubang jadi si air yang campuran boraks itu bisa masuk ke semua ke dalamnya. Itu biasanya 1-2 hari direndam. Habis itu dijemur. Nah, dijemurnya juga tanpa matahari karena biar nggak retak kan. Penjemuran itu di Mambal itu ada perusahaan yang dia sampai punya ovennya. Jadi untuk mengeringannya pakai oven, terus juga punya kontainer untuk merendam bambu. Jadi bambu sepanjang apapun bisa direndam. Nah, jadi itu lebih cepat sih. Tapi kalau secara tradisional yang dulu pertama aku belajar pas di kampung di Jawa Barat, itu kita kayak setelah memotong bambu dari kebun, biasanya direndam di air sungai. Di air, tapi itu biasanya memakan waktu sekitar 6 bulan. Jadi direndam aja di air, itu setelah 6 bulan dikeringkan juga, dan keringkan juga biasanya sampai 6 bulan juga. Jadi kayak untuk proses itu lama banget, tapi karena sekarang ada perusahaan yang bikin itu, jadi lebih gampang sih, lebih cepat aja, misalnya produksinya bisa lebih cepat lah, itu sih bedanya zaman sekarang, karena mungkin ada orang yang sudah bisa menemukan treatment yang lebih cepat daripada yang tradisional. Bahkan kayak kemarin pas aku di Sumba itu, orang-orang Sumba men-treatment bambu dia pakai air laut malah. Juga ada yang kayak gitu. Jadi direndam di air laut juga bisa begitu. Cuman ya tergantung jenis-jenis bambu itu sendiri. Nah, setelah di-treatment baru kita proses. Karena kan kita pengennya tahan lama si instrumennya, nggak rusak karena si termite itu ya rayap. Jadi lebih inilah setelah itu baru diproses. Mesen nih dari vendor. Ukuran, diameter itu by request atau sedatengnya? Nah, sebenarnya requestnya tapi kayak misalkan jangan lebih dari besar ini, jangan lebih kecil dari ini. Kayak misalkan kan beda-beda jenisnya, seperti ini, seperti ini. Dan ini yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Lebih kecil gitu ya. Nah, makanya kita juga bikin kayak instrumennya beda-beda. Kayak misalkan kalau yang ini kan terlalu kecil untuk gitar. Betul. Jadi mungkin kita bisa pakai untuk instrumen yang lain gitu. Kayak misalkan yang ini terlalu besar untuk gitar ya mungkin bisa pakai untuk bass gitu atau cello, untuk violin. Berarti size-nya juga pada saat order itu berdasarkan request dari customer yang beli instrumen juga gitu ya. Maksudnya artinya ada yang pesan bass, ada yang pesan ini kan gitu. Jadi size-nya request. Tapi kalau kayak gini-gini ada minimum order nggak? Misalnya harus beli sekian. Untuk bahannya? Bahan. Enggak sih, enggak. Jadi kita bisa nyicil lah dikit-dikit. Kalau di sini yang sekarang kalau ini di sini ya. Tapi sih ya pastinya kalau misalkan datangin dari Jawa jauh lebih murah kan, karena dia kan pakai truk gitu, misalnya 1 truk gitu. Itu berarti siapa lagi selain, berarti ada customer lain di Bali ini yang beli juga gitu? Berarti kalau dititipin gitu sama. Enggak, kalau misalkan kalau kita pesen langsung direct dari Jawa gitu, kalau nggak ada yang dari perusahaan di Mambal. Nah, kalau perusahaan di Mambal itu karena mereka kan arsitek, lebih kayak bikin kayak villa, kafe dan tapi kalau ngambil dari Jawa nggak ada minimum order juga? Nggak tergantung juga. Ya kecuali kan kalau misalkan
kayak satu truk gitu. Oh, biasa ngambil sampai segitu? Karena kayak misalkan ada satu kampung namanya Belah Batu tuh. Iya. Belah Batu mereka kan bikin-bikin juga tuh. Oke. Nah, biasanya sekalian dititipin maksudnya kan ya, berarti maksudnya berapa orang customer gitu. mereka dikumpulin jadi satu kontainer. Misalnya kayak Rizal gitu. di sana juga. Ya, bisa kayak gitu juga. Kalau misalkan kita bikin treatment sendiri gitu atau untuk bahan apa gitu. Ya memang karena beda-beda jenisnya dan beda-beda bentuknya. Dan makanya semaksimal mungkin kita kayak menggunakan sebisanya dari bambu itu sendiri. Maksudnya kayak ya kalau yang kecil kita bikin untuk instrumen kecil gitu. Dan juga kadang kan kalau misalkan yang bikin akustik juga yang besar juga nggak apa-apa. Sebab kita potong-potong juga. Dan kadang kayak misalkan yang bambu kan diameternya beda-beda tuh. Ada yang kecil, ada yang besar sekali juga. Nah itu biasanya daging itu lebih besar juga. Jadi bisa dipotong-potong lebih besar gitu-gitu. Dari sini setelah bahan ini proses berikutnya kemana? Desain. Desain biasanya siapa? Aku. Rizal sendiri yang desain. Karena tapi teman-teman juga sudah ngerti sekarang untuk ngedesain. Maksudnya untuk cuman prototipe awal aku yang bikin. Oh, jadi kayak ini nih display ini prototipe ini ya. Jadi tinggal ngasih tahu yang ikutin bentuknya ini gitu. Iya. Dan ukuran itu pasti selalu berbeda-beda juga. Jadi sebenarnya prototipe itu cuman garis besarnya aja. Habis itu menyesuaikan dengan material yang datang gitu ya. Sama ya. Terus kalau dari apa namanya buyersnya sendiri, dari kliennya Rizal sendiri, mereka ada special request bentuknya begini-begini bisa diakomodir biasanya? Biasanya bisa, cuman biasanya yang beli juga mereka sudah tahu bahwa desainnya tuh pasti hampir-hampir mirip yang saya udah bikin. Sebab lagi yang aku jelasin tadi bahwa kita pengen tetap mempertahankan bentuk alamiah dari bambu itu sendiri yang itu bulat gitu loh. Jadi nggak dibikin kayak misalkan aku mau bikin dong electric gitar tapi bener-bener kayak electric gitar. Nah biasanya kita nggak ambil karena kita punya kayak desain sendiri lah gitu sih sebenarnya. Oke, next ke pengerjaan. Ya, abis desain pengerjaan baru. Nah, ini yang Kang Cecep kerjakan ini apa ini? Nah, ini sebenarnya finishing touch itu biasanya kayak ngebersihin dari kulit-kulit, dari kayak misalkan bekas ini kan karena kulit bambu nih kadang tajam sekali dia. Misalnya, nah, jadi kita kayak menghaluskan itulah, menghaluskan yang itu terus ya clear up aja sih, misalnya lebih finishing touch kalau gini. Habis itu kan tinggal maaf Cep. Ya seperti kayak misalkan nah bedanya juga kayak gitar-gitar kan biasanya ininya maple, ininya apa gitu. Kalau kita enggak semua 100% bambu ya. Fretboardnya juga bambu. Kita nggak pakai translude, ya tapi kita pakai support back neck gini. Jadi ada ini untuk menguatkan ini biar nggak. Jadi itu 2 lapis ya berarti ya? Bambunya? Enggak, maksudnya yang depannya? bagian depan itu? Ya, tinggal ditempel lagi. Ditempel semua. Ini juga semua dari bambu. Kalau dari awal datang bambu, kemudian desain kan sudah ada, berarti motong-motong itu sampai segini berapa lama? Sampai di sini, di titik ini ya? Finishing ini? 2-3 hari bisa Cep ya? 2-3 hari. 3 kadang 2 hari. Terlalu terburu-buru kayak 3 hari. Nah, itu juga kenapa sustainable salah satunya bahwa kita bisa membuat gitar dengan waktu cepat. Kayak luthier biasanya membuat gitar minimal 1 bulan, 2 bulan gitu. Karena kan semua detailnya dan kayu kan biasanya kalau membengkokkan kayu harus nunggu lama dulu untuk bengkoknya. Luthier itu pembuat ini? Pembuat gitar, ya. Nah, kalau kita gitar, nah, kalau kita karena dari bambu dan dia juga gak gampang pecah, maksudnya karena bulat itu, jadi kita nggak begitu takut retak segala macam. Jadi itu lebih cepat dan karena bambu itu kan fiber dia, nggak seperti kayu. Jadi kalau misalkan contohnya, Cep bisa motong satu nggak? Cep pakai bedog, ayo tuh bedog. Nah, pakai pisau bambu. Nah, contohnya bedanya bambu sama kayu. Kalau bambu kayak dipotong seperti ini. Nah, langsung pecah. Maksudnya langsung prak. Nah, karena dia fiber, dia lurus-lurus. Serat ya, ada serat. Ya, serat. Kalau kayu kan enggak. Kayu nggak mungkin bisa kayak gitu. Makanya memakan waktu lama. Karena seratnya juga gitu. Kalau kayu kan nggak lurus ya. Kalau bambu kan lurus. Jadi kenapa itu cepat juga. Jadi kita 3 hari
Ya 5 sampai 6 hari sudah bisa finish. Sudah semua sama varnish, pasang senar, sama pasang fret juga, sama dryer atau tuning peg dan segala macam. Jadi sama pick up juga piezo yang kita pakai. Gitu sih. 5 hari udah bisa selesai. Cuman ya gitu karena kita buatnya elektrik, jadi semi elektrik, semi akustik, sebab ini nggak ada resonansi banyak, jadi kita nggak kayak bener-bener kedengar seperti akustik gitar, sebab kita nggak ada resonansi yang besar di sini, jadi suaranya kalau akustik nggak terlalu keras gitu suaranya, nggak terlalu dengar. Makanya kita pakai piezo, jadi lebih ke kayak elektrik gitu. Alasannya kenapa lebih banyak bikin yang elektrik. Itu sih. Dan ya zaman sekarang hampir semua gitar dicolok juga, jadi kita ya udah deh Iya gitu. sih, iya sih. Gitu sih, apalagi untuk manggung gitu sih. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini kan kayak udah ada asisten nih kayak Kang Cecep nih yang ngerjain. Nah, nanti sampai ke pemasangan fret dan lain sebagainya juga dikerjakan sama Cecep bisa, Cecep juga, Cecep ya? bisa. Paling aku itu kayak final touch untuk quality control. Kayak misalkan biasanya kan setelah pasang fret tuh ada ukurannya dari sekian milimeter dari senar ke fret gitu-gitu. Paling aku itu final touch yang kayak misalkan ini udah enak atau Ngetes belum juga, gitu, ngetes semua. Kalau misalkan ininya terlalu tinggi, ininya terlalu itu aja sih. Tapi Cecep sudah bisa semua dikerjakan apapun dari mulai desain sampai terakhir gitu. Paling aku ini aja. Sebab karena kan juga aku musisi, jadi aku mungkin lebih tahu sound yang enak kayak gimana. Lalu bisa main gitar Kang Cecep? Bisa Main gitar dikit-dikit. Ya, I gitu see. sih. Ya. Oh, dari sini udah itu pasang. Lalu ini, sekarang kita lihat Ya, contohnya ini. contoh-contohnya ya. Ya, jadi ini salah satu contoh final produknya tuh kayak gini. Jadi sudah di varnish, sudah. Ini gitar. Ini gitar. Oke. Ya, 6 senar. Ya. Ya seperti biasa. Dan juga ya contoh beberapanya kayak misalkan yang ini lap steel gitar atau Oke. Hawaiian gitulah, karena ini pakai slide gitu, jadi kayak slide gitar. Ini yang lap steel yang 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 ada di YouTube yang dimainin di paha gitu ya. Oke. gitu. Pakai slide ya. Pakai slide. Oke. Dan dia kan karena nggak menggunakan fret juga, dia karena fretless. Ini pembuatannya bisa jauh lebih cepat. Paling 2 hari juga udah selesai. Sebab biasanya kan yang lama adalah fretboard juga. Pemasangan fret. itu ya. Dan itu bisa asisten semua udah bisa masang. Udah bisa. Ya, udah bisa. Teman-teman semua bisa. Lap steel itu namanya. Lap steel. Terus ini bass. Dan ini pesanan dari teman di Amerika karena dia left-handed, jadi bikin yang seperti ini. Oh, nice. Ya, terus ada juga ukulele. Ini ukulele. Terus juga kalau ukulele kita ada bikin juga yang akustiknya. Seperti ini. Terus apalagi ya ada juga ada juga biola, ada juga cello kita bikin, terus ya hampir semua string instrumen sih yang misalnya yang berdawai kita bikin. Nah, ini juga salah satu yang penemuan baru saya. Ini jadi kayak kontrabas tapi cuma satu senar aja. Jadi terus ya cuma satu senar. Habis itu nah kalau yang ini juga invented saya juga, jadi karya saya dan belum ada di dunia saat itu. Jadi aku punya hak untuk memberi namanya sendiri. Jadi aku kasih nama Rasendria. Rasendria. Yang artinya apa Rasendria? Nah, Rasendria itu bahasa Sanskerta, artinya jadi bertambah kuatnya panca indera. Jadi the extension of your sense, sort of kayak gitulah. Jadi kayak misalkan kalau dengar lebih dalam gitu, kalau lihat lebih jeli gitu-gitulah intinya. Tapi aku nggak tahu kenapa memilih kata itu, suka aja kayak Rasendria. Agak susah dibilangin sih, cuman kayak karena bahasa Sanskerta itu kayak seksi. Jadi yang ini maaf. Ini sebenarnya perpaduan antara gitar, perkusi sama didgeridoo. Jadi 3 instrumen jadi satu gitu sih intinya. Karena kan instrumen itu ada 3 jenis, ada string instrumen, percussion sama wind instrumen. Jadi alat tiup, berdawai sama alat pukul. Dan ini combining 3 itu sendiri. Ntar kita lihat aksinya ya. Boleh. Dengan Rasendria. Ya. Nah, selain silakan. Ya, sudah itu aja sih. Itu ya, beberapa yang contoh. Selain ini, ada bikin produk-produk yang lain nggak selain? Nah, selain alat kita musik? kalau ada waktu itu biasanya kita biar nggak jenuh juga bikin. Jadi kadang kita bikin kayak jewelry kayak misalkan necklaces gitu, terus boleh juga kasih lihat ini. boleh.
Nah, contohnya seperti kacamata. Saya pegangin yang ini ya. Oh, boleh. Boleh. Ya. Oke. Ya, contohnya seperti ini karena aku kan berkacamata. Iya. Nah, saat itu kacamatanya selalu pecah gitu. Saya frame-nya terlalu rusak gitu. Akhirnya saya coba bikin untuk frame sendiri gitu. Dan ini contohnya setelah aku pakai dan anak-anak bilang, kenapa kita nggak coba aja bikin lebih banyak gitu. Dan awalnya cuma punya aku aja. Dan akhirnya ya kayak kita bikin banyak lah seperti yang ini frame-nya gitu. Terus dan desainnya juga ngikutin kemauan klien juga sih, kayak misalkan aku agak bulat gitu, gini gitu. Nah, terus untuk pemasangan lensanya? Ya, sama ke optik seperti biasa kita? Ya, kalau yang prescription kayak gini ke optik, tapi kalau yang sunglasses enggak, kita order kacanya sih. Dengan ukuran diameternya gitu ya. Biasanya sih kalau order sunglasses gitu, kaca itu biasanya gede-gede dia, kayak bulat-bulat. Jadi kita tinggal motong aja di sini, kita punya alatnya. Terus ini ada ini juga itu juga ini kayak tempat korek api. Ya, jadi pasang korek di sini. Terus ya ini kayak misalkan, maaf. Ini juga kayak kalau punya waktu tuh misalkan kayak ada apa? Mainan-mainan lah gitu-gitu. Terus ada juga ya ini kayak yang jewelry itu necklace. Jadi gitu-gitulah tuh. Oke. Gitu-gitu. Jadi banyak variasinya juga. Banyak variasi dari bambu itu sendiri. Tergantung apa kita, ya apapun sih kita ide kreatif gitu ya. Biasanya kreatif. Karena teman-teman kalau ngerjain misalkan sampai jam 4, jam 5 sore itu habis itu sambil ngobrol malam-malam tuh biasa mereka bikin juga gitu, bikin apa karena mereka, nah itu apa, karena kita kan teman-teman yang kerja sama aku itu juga karena mereka yang bambu antusias lah, maksudnya mereka benar-benar suka sama bambu, jadi tangannya tuh mereka gatel kalau nggak megang bambu gitu, jadi kadang apapun dikerjain lah gitu. Jadi kalau bambu gitu. Jadi asik lah. Jadi dia juga kerjanya dengan cinta. Dengan penuh hati, enggak labor of love. Iya, labor of love. Jadi enggak cuman ya slavery. Ya gitu sih. Saya ingat waktu kita ngobrol di live Instagram, Rizal pernah bilang bahwa pemilihan bambu ini adalah sebuah perlawanan. Oh ya. Apa maksudnya dengan perlawanan itu? Jadi gini, aku kan karena lahir di kampung kecil, dan aku selalu ingat ketika aku pengen mainan, misalnya mainan anak gitu, kayak misalkan, saya pengen bikin mobil-mobilan, dan bapak saya itu mengajari saya untuk membuat mobil-mobilan itu sendiri dari kayu kah atau apa kah gitu. Terus sampai kayak aku mau dong skateboard katanya gitu. Nah, bapakku ngasih apa yang bulat itu, lahar itu kayak lahar yang sama kayu, jadi kita bikin sendiri. Nah, dan dari sana tuh anak-anak di kampung hampir semua mainan anak tuh dibikin oleh mereka sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai manusia yang dikarunia punya dua tangan nih memaksimalkan apa yang kita bisa kan gitu untuk membuat sesuatu. Makanya kita jadi yang makhluk yang kreatif. Kita bikin sesuatu yang baru, kita bikin bla bla bla. Nah, zaman sekarang ini aku merasa sudah menghilang. Apapun yang kita mau, pasti gimana caranya dapatnya. Maksudnya, berarti kan di toko mana yang dijual? Ngerti nggak? Nggak bagaimana cara membuatnya. Jadi kita daripada orang kreatif malah menjadi konsumtif. Selalu bagaimana cara membeli. Dan menurut aku itu sedih. Sedihnya bahwa ya kita menjadi kaum konsumtif. Akhirnya harus belanja, beli. Dan sebenarnya kenapa nggak kita mencoba untuk membuat? Nah, dari situ ketika saya sudah besar juga jadi musisi gitu dan pengen gitar, harus di mana cari beli gitar gitu. Kenapa nggak membuat? Nah, karena di saat itu di kampung aku juga orang-orang para membuat instrumen, jadi aku belajar membuat instrumen. Membuat instrumen itu, dan kenapa bambu juga karena saya mempelajari kenapa di kampung kita banyak banget bambu dan apa sih manfaat dari bambu itu. Dan bambu itu sangat sustainable banget karena yang pertama dia adalah rumput, bukan kayu. Jadi keluarganya rumput. Dan rumput itu nggak ditanam pun jadi. Itu yang pertama kan. Dan bambu itu karena jenisnya banyak sekali, bahkan ada satu bambu yang bisa tumbuh 1 meter per hari. Berarti kan kalau kita melihat dari situ, alangkah
bagusnya kalau kita malah memanfaatkan bambu semaksimal mungkin. Seperti kayak misalkan rumah, kan kalau kita di Indonesia kayak misalkan rumah bambu berarti dia miskin misalkan. Atau kurang, kalau rumah mewah itu pasti dari konkrit atau apa kan. Padahal kalau misalkan didesain secara bagus, itu malah, apalagi di Indonesia kan banyak gempa gitu, dan bambu itu kan kayak fleksibel. Jadi kenapa rumah-rumah tempo dulu atau rumah adat tuh banyak menggunakan bambu juga. Itu salah satunya itu. Nah, maksudku dalam segi perlawanan itu sendiri, yang pertama adalah juga menjaga lingkungan sebetulnya. Karena misalkan kebayang berapa ribuan hektar hujan hutan tropis yang ditebang untuk membuat furniture lah atau instrumen, bahkan kalau kita musisi gitu. Karena kayak misalkan yang aku tahu, gitar yang bagus itu apalagi akustik, katanya kayunya tuh sampai 100 sampai 200 tahun untuk menghasilkan suara yang bagus, karena kayunya tuanya bagus gitu. Nah, tapi kan sedih ketika kita harus memotong pohon yang udah ratusan tahun gitu ya. Nah, tapi bambu karena dia rumput, nggak ditanam pun jadi, dan dia prosesnya cepat, akhirnya kita nggak mengganggu ekosistem gitu loh. Kita malah, itu salah satunya. Yang kedua adalah karena saya musisi dan main di panggung, untuk melihatin bahwa gitar dari bambu juga bisa professionally bagus juga gitu loh, main di panggung soundnya bagus, dan lihatnya juga bagus gitu loh, organik dan segala macam. Jadi, dan aku coba lebih kreatif gitu dan ngeliatin ke orang bahwa lu, kita juga bisa nih kita bikin dari tangan kita sendiri untuk ini, dan mencoba untuk tidak terlalu konsumtif itu. Jadi harus selalu kreatif lah sebisanya gitu. Jadi intinya sih itu. Jadi ya itulah, aku karena salah satu perlawanan saya terhadap kapitalisme adalah itu. Jadi tapi maksudnya ide yang sangat dekat dengan kita, maksudnya bambu itu ada di mana-mana kan gitu, dan mudah untuk hidup gitu ya. Jadi ya yang diperlukan adalah yang dibilang tadi, kreativitas itu sendiri, yang nggak mudah menyerah dengan sistem yang ada gitu. Ya, seperti House of Marley, dan yang kenapa kalian membuat dari recycled materials atau dari bambu itu kan karena organik, kita sadar bahwa sudah lama kita terlalu mengeksploit hutan, mengeksploit gitu. Jadi dan sebenarnya apa yang sudah kita ambil sejak lama itu masih bisa kita lakukan, daripada udah berhenti menebang lagi, tapi kita merecycle-nya misalkan. Nah, itu juga kenapa kalian keren juga adalah itu sih, men, sebenarnya. Tadi udah kita ngomongin bambunya. Nah, sekarang itu saya lihat pakai ini. Headset dari House of Marley. Yes. Smile Jamaica Wire dia. Smile Jamaica Wire. Smile Jamaica Wire. Gimana komentarnya? Man, favorit aku karena selain aku pembuat instrumen, aku juga musik produser. Dan aku selalu di balik meja mixing, mastering gitu ya, audio. Jadi kalau berbicara audio, saya sangat sensitif. Misalnya pengen cukup dan enak didengar gitu loh. Karena kan kadang sound engineer atau musik produser itu dia berpuluh-puluh jam untuk menghasilkan sound yang enak. Tapi kemudian setelah si sound engineer itu capek-capek membuat sound yang enak, terus kita dengerinnya dengan headphone yang tidak enak, ya kan berarti kan tidak menghargai apa yang mereka capek-capek bikin. Dan itu bisa didapetin dari ini itu clear banget, man. Dan kalau bahasa mungkin orang kotanya nggak lebay, sebab bassnya pas, treble-nya pas, middle-nya pas. Jadi enak banget untuk dan juga ini kan yang tangle free. Jadi itu enak banget karena saya nggak bisa lepas dari headphone. Dan kalau di mana aja nggak akan. Nah, itu kadang kan kalau telepon aduh. Jadi terima kasih sekali untuk membuat produksi yang keren. Terima kasih sudah menerima House of Marley ke workshopnya. Kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak dengerin Rizal main Rasendria instrumennya sambil nyanyi. Oke, gitu. boleh. Ya, kita cari tempat buat ini ya. Boleh.
Life, your dream, thought and lessons. Life, how many dreams you've been dreaming? Life, how many thoughts left for wanderings? Life, how many lessons left for learning? Love, forgiveness, mistake, and sharing. Love, have you shared your forgiveness? Love, have you forgiven your own mistake? Love, have you shared all your life? All your life. Yes, the most important thing is compromise. All beings must learn to harmonize, yeah. At the start of every brand new day, the sun never forgets to rise. And the sun never forgets to rise, yeah, yeah. And the sun never forgets to rise, yeah. And the sun never forgets to rise, yeah. Thank you, Rizal. Terima kasih kasih. banyak waktunya. Kita juga. On behalf of House of Marley, I would say thank you for accepting me, welcoming me here to check out your workshop, dan juga udah perform kasih. special gig Yeah. pagi ini. Terima kasih banyak. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai Sukses jumpa. selalu ya. Sukses selalu juga sama-sama Thank buat you. semua. Thank you. Terima kasih. Thank you.